Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Masih di seri USPF. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi router multi area. Perhatikan topologi gambar berikut. Di sini terdapat dua buah autonomous system. Yang pertama adalah autonomous system RIP dan yang kedua adalah autonomous system USPF. Perhatikan pada bagian autonomous system USPF. Link topologi USPF memungkinkan kita untuk memecah jaringan yang berukuran besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil disebut dengan area. Perhatikan topologi ini. Terdapat 4 buah area. Yang pertama disebut dengan area kosong atau area backbone. Ini sifatnya wajib dalam setiap jaringan USPF. Berikutnya ada area 1, area 2, dan area 3. Masing-masing area ini terhubung melalui sebuah router yang terhubung dengan area kosong, di mana router ini disebut dengan area border router. Manfaat dari penggunaan multi area adalah ini dapat digunakan untuk efisiensi dan produktivitas jaringan. Bagi contoh, jika terjadi perubahan link di salah satu area akan tersembunyi dari area lain. Misal, jika kita punya jaringan 10.1.1.0 di area 1 dan jaringan ini down, maka informasi ini akan tersembunyi dari router di area 2, area 3, ataupun area backbone, sehingga tidak perlu untuk melakukan rerun atau menjalankan ulang SPF algoritma area lain. Dengan kata lain, router akan lebih efisien dalam menggunakan resource-nya. Hal ini karena flooding LSA jauh berkurang seperti telah saya jelaskan lebih detail di video tentang cara kerja line state. Mari kita praktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi multi area ini. Tujuan dari praktek kita kali ini adalah menghubungkan router di multi area. Akan kita breakdown menjadi 3 hal. Yang pertama adalah mengkonfigurasi router di area 0, 10, dan 20. Yang kedua, memeriksa konektivitas antar router di area yang sama dan area yang berbeda. Dan ketiga, memeriksa konfigurasi USPF. Ini adalah topologi jaringan yang akan kita konfigurasi, terdiri dari area 0, area 10, dan area 20. Di mana masing-masing router telah diset dengan IP address kepunyaannya masing-masing. Pada bagian pertama, kita akan periksa koneksi sebelum konfigurasi USPF. Untuk memeriksa IP address di masing-masing router, buka terminal. Untuk memeriksa IP address bisa dengan mengetikkan show IP interface brief atau show run. Ketik do show run. Di sini terlihat untuk R4 dia terhubung melalui interface G000 dengan alamat IP 172.16.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini sudah sesuai dengan topologi yang tertera di sini. Untuk R0 bisa dilakukan dengan hal yang sama. Untuk R1 dia terhubung melalui 2 port. Yang pertama adalah port G001 dengan alamat IP 172.16.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix 24. Dan untuk port G00 dia terhubung dengan IP 10.111 dengan prefix 24. Untuk R2 dia terhubung melalui 2 port juga, yaitu dengan alamat 10.11.0 dengan prefix 24 dan 192.168.1.0.24. Untuk R3 dia terhubung melalui 2 port juga. Yang pertama di area 0 melalui port G00 dengan alamat 192.168.1.2 dan terhubung ke area 20 dengan alamat 172.16.1.1. Untuk R5 sendiri dia terhubung hanya melalui 1 port karena dia hanya terhubung di satu area, yaitu area 20 dengan alamat 172.16.1.2. Langkah kedua, periksa koneksi di area yang sama. Buka terminal R4, ketik END atau Ctrl C juga bisa. Ping R1 dengan alamat 172.16.2.1. Berhasil. Periksa koneksi di area yang berbeda. Saya akan ping dari R4 menuju R5 dengan alamat 172.16.1.2. Ping 172.16.1.2.
tidak berhasil. Ini dikarenakan kita belum melakukan konfigurasi routing. Sekarang konfigurasi OSPF. Yang pertama adalah kita akan konfigurasi di area kosong terlebih dahulu. Area kosong terdiri dari 3 router, R1, R2, dan R3. Buka R1. Untuk mengkonfigurasi OSPF multi area, ini sama dengan cara mengkonfigurasi OSPF single area. Aktifkan OSPF, kedua set nilai router ID dan advertise network yang ada di router tersebut. Untuk mengaktifkan OSPF, ketikkan router OSPF diikuti dengan nomor proses ID, saya gunakan 1. Kemudian set nilai router ID, gunakan IP address tertinggi. Karena ini akan secara otomatis menggunakan IP address tertinggi jika router ID tidak diset dan hanya terdiri dari 1 IP. Jadi biarkan saja untuk bagian set nilai router ID. Selanjutnya adalah advertise network. Setelah mengetikkan network, alamatnya akan di-advertise adalah 10.1.1.0 dengan wildcard mask, kebalikan dari subnet mask yang ada di IP ini, yaitu 255.255.255.0, maka kebalikannya adalah 0.0.0.255, kemudian diikuti dengan area, yaitu area kosong. Alamat kedua yang akan di-advertise adalah 172.16.2.0 dengan wildcard mask sama 000.255 area kosong. Untuk memeriksa hasilnya, ketikkan do show IP OSPF interface brief. Di sini terlihat untuk port G00 proses ID-nya adalah 1, kemudian dengan alamat IP 10.1.1 dengan prefix 24 dengan area 000. Untuk merubah area ini menjadi area tertulis 10 atau 20 atau 0, caranya adalah dengan masuk ke interface terkait, interface G001, dia berada di area 10. Untuk itu ketikkan IP OSPF 1, kemudian area 0. Kemudian untuk interface G000, dia IP OSPF 1 area 0. Kita perlu perbaiki untuk interface G001 karena dia berada di area 10. Untuk itu masuk ke interface G001, klik no IP OSPF 1 area 0. Kemudian set kembali dengan cara IP OSPF 1 area 10. Ketik do show IP OSPF interface brief. Areanya telah berubah menjadi 0 dan 10, bukan lagi 0.0.0.0. Untuk berikutnya konfigurasi OSPF di R2. Ketik enter, konfigurasi terminal. Aktifkan OSPF dengan mengetik router OSPF proses ID 1. Berikutnya set nilai router ID menggunakan IP address tertinggi. Kita biarkan saja, tidak perlu diisi karena sudah secara otomatis akan terisi dengan IP tertinggi jika router itu terdiri dari 2 IP atau lebih. Berikutnya advertise network dengan cara ketikkan network. Alamat yang di-advertise adalah 10.1.1.0 dengan wildcard mask 000.255 berada di area kosong. Berikutnya network yang di-advertise adalah 192.168.1.0 dengan wildcard mask sama 000.255 area kosong. Supaya tidak mengganggu, kita hilangkan saja loggingnya dengan cara ketik exit terlebih dahulu, kemudian no logging. Lihat hasilnya dengan mengetik do show IP interface OSPF brief. Di sini juga sudah terhubung, namun kita perlu rubah dulu areanya dengan cara interface G000,
ketikkan IP OSPF 1 area kosong dan interface G001 OSPF 1 area kosong. Ketik kembali do show IP OSPF interface brief. Sekarang telah berubah menjadi area kosong dan kosong. Berikutnya konfigurasi OSPF di R3, buka terminal. Aktifkan OSPF dengan cara router OSPF proses ID 1, kemudian router ID gunakan IP tertinggi, jadi biarkan saja tidak reset. Berikutnya advertise network di jaringan 192.168.1.0 dengan wildcard mask 000.255 ada di area kosong. Advertise lagi network 172.16.1.0 dengan wildcard mask 000.255 di area 20. Masuk ke interface G000, ketik IP OSPF 1 area kosong. Masuk ke interface G001, ketik IP OSPF 1 area 20. Ketik do show IP OSPF interface brief. Ya, sudah terset untuk I192.168.1.2 berada di area kosong dan 172.16.1.1 berada di area 20. Untuk berikutnya, konfigurasi router di luar area backbone. Kita mulai dari area 10. Aktifkan router dengan cara router OSPF 1, kemudian set nilai router ID, gunakan IP address interface G000 karena dia hanya memiliki satu IP address, maka nanti akan otomatis set dengan sendirinya. Kemudian advertise network di jaringan 172.16.2.0 dengan wildcard mask 000.255. Dia berada di area 10. Ketik interface G000. Berikutnya IP OSPF 1 area 10. Ketik do show IP OSPF interface brief. Alamat IP ini berada di area 10. Sudah sesuai. Berikutnya konfigurasi OSPF di R5. Ketik router OSPF 1 network 172.16.1.0 dengan wildcard mask 00.255. Dia berada di area 20. Masuk ke interface G000, ketikkan IP OSPF 1 area 20. Do show IP interface brief. Do show IP OSPF interface brief. Ya, untuk IP 172.16.1.2 telah berada di area 20. Ini sudah benar. Di bagian ketiga, periksa koneksi setelah konfigurasi. Yang pertama, periksa koneksi router di area yang sama dari R1 ke R3 dan periksa koneksi di area yang berbeda dari R4 ke R5. Ketik END atau tekan tombol Ctrl C, kemudian ping. Alamat 1 adalah 172.16.2.1. Berhasil. Berikutnya ping ke area yang berbeda yang beralamat di 172.16.1.1 juga berhasil. Berikutnya periksa konfigurasi OSPF. Jika mengalami kendala atau belum terjadi koneksi, kamu bisa memeriksa konfigurasi OSPF dengan cara yang pertama adalah kita akan memeriksa protokol yang digunakan dengan cara ketikkan show IP protokol. Di sini terlihat ya menggunakan OSPF dengan proses ID 1, kemudian router ID-nya sudah secara otomatis dia akan menggunakan IP yang tersedia. Karena cuma satu maka dia menggunakan IP yang di G00 yaitu 172.16.2.2.
Untuk jumlah area yang ada dalam router ini, dia cuma memiliki satu area. Kemudian dia akan merotasi network 172.16.20 dengan wildcard mask 0000255 di area 10. Untuk informasi gateway di router ini, dia terhubung dengan 172.16.2.1. Ini kepunyaan dari R1 dan ini kepunyaan dari R4. Berikutnya periksa ringkasan OSPF. Ketik show IP OSPF interface brief. Hanya ada satu alamat yang terhubung di port ini, yaitu alamat 172.16.22 di port Q00 dengan nomor prosesnya adalah 1, berada di area 10. Status dia adalah backup designated router. Berikutnya periksa router tetangga. Ketikkan show IP OSPF neighbor. Jadi dia bertetanggaan dengan R1 dengan neighbor ID atau router ID kepunyaan R1 adalah ini. Prioritasnya 1, statusnya adalah full, artinya sudah terhubung dengan sempurna. Kemudian R1 ini sebagai designated router. Berikutnya periksa tabel routing. Tekan show IP route OSPF. Status O artinya OSPF IA atau inter area, jadi dia terhubung melalui area lain. Di jaringan 10110 dia terhubung melalui 172.16.21 di mana ini adalah kepunyaan dari R1. Kalau tidak ada IA berarti dia berada di area yang sama. Jadi demikian untuk materi kita kali ini, bagaimana cara melakukan konfigurasi OSPF untuk multi area. Pada dasarnya sama antara single area dan multi area, yang membedakan cuma nanti di bagian area dia bisa memiliki lebih dari satu area. Terima kasih.